Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, tonton hingga akhir agar tidak sesat. Mustafa Kemal Pasha, sang pengkhianat umat Islam, durhaka kepada Allah dan Rasulullah. Inilah manusia laknatullah yang membuktikan kebenaran bisyarah Rasulullah meruntuhkan sistem khilafah yang pernah berkuasa lebih 13 abad dan menguasai 2/3 dunia, kemudian diganti menjadi kekuasaan mulkan jabriyatan atau pemimpin diktator penguasa yang akan menindas, menangkap, membunuh, hingga membantai kaum muslimin. Kekuasaan ini akan berakhir yakni ketika khilafah alamin hajin nubuwah berdiri kembali. Kematiannya dan nasib jasadnya hingga kini menjadi teguran keras bagi siapa saja yang menentang Allah dan Rasul-Nya dengan menolak khilafah. Anda mungkin tahu siapa itu Mustafa Kemal Atatürk yang sebenarnya. Dia adalah presiden pertama dari Republik Turki sekuler. Dia diberi gelar Atatürk atau bapaknya Turki. Sungguh ia tak pantas dengan gelar itu, dan gelar yang pas buat dia adalah bapak pengkhianat umat, durhaka kepada Allah dan Rasulullah. Pantaslah bila namanya disebut kemudian kita menjawabnya dengan laknatullah. Mustafa Kemal memang seorang Yahudi dari sebuah kota di Turki bernama Tesalonika atau Yahudi Dumama. Mustafa merupakan seorang agen atau kaki tangan Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi. Lewat konspirasi Yahudi internasional inilah, kekhalifahan Turki Utsmaniyah akhirnya hancur pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Diktator dan sekuleris radikal dan ketika Mustafa Kemal laknatullah berkuasa di Turki. Mengukuhkan dirinya sebagai diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi, tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar syariat Islam diterapkan dengan mengembalikan khilafah Utsmani kembali berkuasa dan menjadi junah atau pelindung umat Islam. Mustafa Kemal laknatullah adalah sekuleris radikal, kebenciannya terhadap syariat Islam harga mati bagi dirinya, oleh karena itu dia tak segan menghapus segala bentuk hukuman syariah, bahkan melarang syiar Islam. Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum qisas bagi pembunuh dan digantinya dengan hukuman seperti penjara yang dipraktekkan di Eropa. Dalam masalah yang lebih privat Mustafa Kemal laknatullah juga menghapus hukum faraid atau waris. Menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Menghapus hukum hijab bagi muslimah dan menggalakkan cara berpakaian ala barat atau Eropa. Mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum. Kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki. Menggalakkan minum minuman khamer di tempat umum. Merubah majelis-majelis ilmu dan kemudian menggantinya sebagai tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik serta hiburan. Tidak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang islami menjadi sekuler. Mustafa Kemal juga memiliki sifat suami istri sebagaimana ketika melapor ke petugas patroli tol karena menemukan Mustafa Kemal yang berpidato di hadapan para tentara khilafah. Si anak berkata bahwa orang tuanya mengemudikan mobil dan meninggalkannya ketika ia berkata, kini sekarang siapa yang berkuasa? Siapakah yang ikut suami istri dengan perasaan takut? Para tentara itu yang bisa saya sampaikan lebih adalah paduka yang saya takutkan sekarang. Benar hanyalah jawaban dari para tentara itu. Senyum kesombongan mungkin masih banyak lagi tempat-tempat angker di daerah para penonton Misteri Official. Kesombongan, jumpa lagi di video selanjutnya. Kediktatoran berakhir pada periode akhir Oktober tahun 1938. Saat itu, Mustafa Kemal yang pada awalnya menderita penyakit kulit. Namun, Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan yakni malaria,
lever, dan penyakit kelamin. Dokter pribadinya pun memberi salep dan dioleskan di kulitnya yang luka karena garukan dari kukunya. Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya Al-Manaratul Mafkudah menjelaskan prosesi ajal Mustafa Kemal Atatürk yang mengerikan. Menurut Dr. Abdullah Azzam, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya, tapi hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Wajahnya pun menjadi pucat pasi dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal, yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi rasa panas yang luar biasa. Bahkan, gatal-gatal dari tubuhnya semakin menjadi-jadi, hingga dia merasa tak tahan lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal menjerit karena kesakitan. Badannya yang panas, hingga melebihi suhu normal, membuatnya tak mau masuk istana. Dia minta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi, suhu tubuhnya selalu naik, dan malah panas. Syekh Dr. Sayyid Hussein Al-Afani, dalam kitabnya Al-Jaza min Jinsil Amal, mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal sudah mulai menderita kanker hati pada tahun 1936. Tapi, anehnya para dokter yang mendiagnosa, baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati pada tahun 1938. Dan puncaknya, pada pagi hari tanggal 10 November tahun 1938, Mustafa Kemal Laknatullah dinyatakan mati oleh tim dokter. Sakaratul maut yang amat mengerikan bagi pengkhianat dan penghancur Khilafah Utsmani. Bahkan, ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk Mustafa Kemal. Baru di hari ke-9, atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan Mustafa Kemal. Tapi, naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, jenazahnya terlempar ke atas. Para peziarah dibuat repot oleh hal ini. Para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal, jenazahnya kembali untuk dikubur. Tapi lagi-lagi, bumi menolak jenazah Mustafa Kemal. Hingga akhirnya, jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam Museum Etnografi di Ankara, Turki. Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bobotnya sampai 44 ton. Dan, jika Anda pergi ke Museum Etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal, para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi ke pakaian Anda. Sebab, jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal, pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai. Pihak museum pun mengakui, jika sumber bau busuk itu bukan dari WC atau sepititan yang bocor, melainkan di areal makam Mustafa Kemal Atatürk. Kisah ini memberikan itibar. Seperti kata beberapa ulama, kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah, maka kamu akan melawan Allah. Lihat, kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatürk, si penjegal dan penghancur Khilafah Utsmani. Aroma bau yang terus keluar dari makam Mustafa Kemal, adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja, yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariatnya, maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mungkin hanya itu yang saya ketahui.
Terlebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang ataupun terlebih. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.